Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu Blockkeeper AS. Blockkeeper AS. AS atau Advanced Encryption Standard adalah blockkeeper populer yang digunakan untuk mengenkripsi dan mendekripsi data. Dikembangkan oleh John Damon dan Vincent Reitman. Adalah algoritma enkripsi simetris yang menjadi standar internasional untuk melindungi data digital melalui proses enkripsi blok 128 bit dengan kunci 128, 192, atau 256 bit yang telah diadopsi luas di berbagai sektor karena tingkat keamanannya yang tinggi, efisiennya, dan kemampuannya untuk menahan berbagai serangan kriptografi, serta penggunaannya dalam komunikasi aman, penyimpanan data, dan sistem autentikasi. Teori Blockkeeper AES. AES adalah algoritma enkripsi simetris yang digunakan secara luas di seluruh dunia untuk mengamankan data. Proses enkripsi dan deskripsi AES terdiri dari serangkaian operasi matematika yang melibatkan substitusi, permutasi, dan transformasi linear yang dilakukan dalam beberapa putaran yang tergantung pada ukuran kunci. 10 putaran untuk kunci 128 bit, 12 putaran untuk kunci 192 bit, dan 14 putaran untuk kunci 256 bit. Pada awal enkripsi, blok data asli mengalami operasi Adron-Key, di mana setiap bit data dikombinasi dengan bit kunci putaran melalui operasi XOR bitwise. Setiap putaran enkripsi berikutnya melibatkan 4 langkah utama. Yang pertama sub batch, yang kedua save row, yang ketiga mix column, dan keempat add round key. Langkah sub batch melakukan substitusi non-linear pada setiap byte dengan menggunakan tabel substitusi SBOX. Langkah shift row menggeser baris-baris dari blok data secara siklis, meningkatkan difusi. Langkah mix column mencampur kolom-kolom dari blok data menggunakan transformasi matematika memastikan pencampuran data secara merata. Terakhir, langkah add round key menggabungkan blok data yang sudah diubah dengan kunci putaran menggunakan XOR. Proses deskripsi AES adalah kebalikan dari proses enkripsi, menggunakan operasi inverse dari setiap langkah enkripsi. Ini termasuk inverse shift row, inverse sub byte, inverse mini column, dan add round key. Inverse shift row menggeser baris-baris kembali ke posisi aslinya. Inverse sub batch menggunakan tabel substitusi inverse untuk menggantikan byte kembali ke nilai aslinya, dan inverse mix column membalikkan transformasi pencampuran kolom. Add round key tetap sama, menggabungkan blok data dengan kunci putaran melalui XOR. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan membuat perhitungan manualnya. Dan di sini ada enkripsi proses. Yang pertama itu ada add round key. Add round key itu adalah perkalian antara pantek dan key, maka akan mendapatkan inisial round. Setelah melakukan atau mendapatkan inisial roundnya, maka kita lakukan proses enkripsinya. Di proses enkripsinya itu terdapat 4 proses, yaitu subbyte, shift row, mix column, dan add round key, dan dilakukan sebanyak 9 kali. Dan selanjutnya itu di round ke-10 itu cuma melakukan subbyte, shift row, dan add round key, maka akan mendapatkan hasil CPTEK-nya. Dan di sini terdapat contoh, yaitu planteknya Safran Dayak Faldi dan key-nya itu Cryptographico. Di sini kita ubahkan ke string menggunakan tabel SG ke heksadesimal, maka akan mendapatkan 53. Misalkan di sini hurufnya S, kita cari huruf S, maka 53, dan lakukan sampai selesai.
Selanjutnya melakukan XOR plain text dan juga key, dan dimana akan mendapatkan hasil 18 antara XOR 53 ke 4B, maka akan mendapatkan hasil 18. Oke, selanjutnya itu melakukan add-on key ataupun pembangkitan kunci, dan dimana pertama itu kita melakukan pemutaran, dimana 45 ini kita gantikan atau rubahkan ke posisi bawah. Setelah merubahkan ke posisi bawah, lalu kita Xbox-kan menggunakan tabel Xbox. Seperti di contoh di sini 53, kita cari 53, 5 dan juga 3, maka akan mendapatkan ED. Di sini adalah hasil dari Xbox-nya. Lalu kita XOR-kan dengan di plain text 4B di sini. Lalu hasilnya akan mendapatkan A7. Setelah A7 didapatkan, kita taruh di round 1. Untuk mendapatkan yang di kolom selanjutnya, kolom 2, kolom 3, dan kolom 4, kita harus melakukan XOR antara W1 dan juga antara W4 dan juga WI. Caranya itu bagaimana? Caranya itu ialah A7 di XOR-kan dengan 54 yang di barisan sini. Selanjutnya akan mendapatkan nilai F3. Lakukan hingga ke kolom keempat. Lalu adalah proses enkripsinya. Pertama itu melakukan subbyte. Subbyte adalah cara untuk kita akan mendapatkan hasil selanjutnya dengan menggunakan XOR antara hasil XOR plain text dan key tadi, maka akan mendapatkan hasil AD. Selanjutnya shift-row. Shift-row ini dilakukan dengan cara menggantikan posisi yang seperti contoh ini. Posisi pertama ini tidak diubah, dan posisi kedua ini kita cukup menggeserkan ke kiri 1, dan posisi kedua ini kita cukup menggeser ke kiri 2, dan selanjutnya itu menggeser ke kiri sebanyak 3 kali, maka akan mendapatkan hasilnya seperti ini. Dan yang ketiga itu adalah mix column. Mix column dilakukan dari blok yang sudah didapat di shift row tadi dengan cara melakukan perkalian matrik yang sudah ditentukan. Di sini adalah matrik yang sudah ditentukan dan kita kalikan dengan hasil shift row tadi. Dan kita urutkan, kita ambil dari angka di sini 2, 03, 01, 01, dan kita ambilkan di barisan pertama ini, maka hasilnya akan mendapatkan FD, 3E, 3D, dan 17. Dan lakukan hingga selesai. Selanjutnya langkah terakhir itu adalah add-on key. Add-on key melakukan dengan cara XOR antara hasil mix column dan pembangkitan kunci, dan hasilnya akan mendapatkan seperti ini. Setelah lakukan hingga ke pusingan 9, lalu di pusingan 10 hanya melakukan shift row dan pembangkitan kunci, tidak menggunakan mix column, maka hasil cepat text-nya akan mendapatkan seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan hasil kerja kelompok kami, yaitu berupa codingan untuk mengenkripsi blok Zipper AES. Baiklah, ini adalah tampilan coding yang sudah kami buat. Di sini terdapat berbagai macam fungsi, seperti fungsi untuk melakukan edit, tambah round key, dan banyak-banyak lagi. Baiklah, di coding ini, coding kami berjumlah sekitar 340-an baris. Langsung saja saya akan menjelaskan pada bagian output. Baik, ini adalah bagian output. Untuk melakukan enkripsi, maka pilihlah angka 1.
Pertama masukkan plaintext. Plaintext yang dimasukkan harus berbentuk string. Plaintext Safran Dayet Valdi. Hasil dari plaintext Safran Dayet Valdi ini, hasil stringnya adalah ini, tabel ini hasilnya. Langsung kita copy saja. Dan kemudian masukkan kunci atau key, juga harus dalam berbentuk string. Kuncinya adalah kriptografi AES-ku. Setelah dijadikan string, ini adalah hasilnya. Langsung kita copy saja. Maka ini adalah hasil ciphertext dalam bentuk string. Ini adalah hasilnya. Baik, itu saja presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kesimpulannya. Kami berhasil mengembangkan sistem enkripsi sederhana menggunakan algoritma AES. Algoritma ini melindungi data dari akses yang tidak sah dengan struktur blok cipher dan kunci fleksibel. Implementasi AES efisien baik pada perangkat keras, merekomendasikan kunci 256 bit untuk keamanan tinggi dan optimalisasi kinerja. Pendidikan dan pelatihan kriptografi lebih canggih. Proyek ini menegaskan pentingnya enkripsi dalam melindungi data digital, dan AES tetap menjadi standar emas keamanan.